Anime Tokyo Revenger episode 11 akan bercerita mengenai hasil akhir pertarungan Mobius versus Tokyo Manji dan juga bagaimana dengan nasib dari Draken. Pada episode kali ini juga merupakan klimaks dari arc kedua Tokyo Revenger, yaitu arc Mobius, dengan di episode ke-12 selanjutnya adalah epilog arc Mobiusnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita apa yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-11. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita anime Tokyo Revenger episode ke-10 dimulai dari tempat pertarungan Mobius versus Tokyo Manji. Di sana terlihat anggota Mobius sudah tergeletak tak berdaya. Diperlihatkan juga para kapten divisi Toman yang hanya terluka kecil saja dan agak kelelahan. Dari Muto dan Nahoya, lalu Baji dan Mitsuya. Untuk di animenya juga akan ditampilkan para wakil kapten yaitu Chifuyu, Hakai, Soya, dan Sanzu. Walaupun di komiknya mereka tidak ada. Setelah pertarungan berakhir, Mitsuya yang tidak melihat Maiki langsung menanyakan Baji keberadaan dari Maiki. Dan ternyata Maiki masih bertarung melawan Hanma Suji. Ketahanan Hanma Suji dalam melawan Maiki sungguh luar biasa. Walaupun terlihat Hanma menerima luka yang lebih banyak dari Maiki, bahkan Hanma sendiri mengakui bahwa Maiki tidak kelelahan sama sekali. Tidak seperti Hanma yang sudah sangat kelelahan. Dan tiba-tiba Hanma telah dijemput oleh salah satu anggotanya. Dikatakan ini sudah waktunya dan Hanma harus pergi. Sebelum pergi dari tempat pertarungan, Hanma tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya pasti akan membentuk geng motor paling badass di Kanto bersama Maiki. Nama gengnya adalah Valhalla. Hanma mengatakan bahwa dirinya nanti akan menjadi wakil ketua Valhalla pertama dan mengatakan kepada Maiki untuk mengingat hal ini. Ya, Hanma sendiri mengatakan dia tidak akan menjadi ketua Valhalla, namun menjadi wakil ketua Valhalla. Di lain tempat, ambulan yang sudah datang menjemput Draken sedang membawa Draken ke rumah sakit. Di sana yang ikut hanyalah Takemichi, Emma, Hina, dan kelompok Akun pergi dengan kendaraan lain. Menurut dokter, Draken terlalu banyak kehilangan darah dan Draken dalam keadaan yang buruk. Draken sempat bangun untuk beberapa saat dan bersalaman dengan Takemichi, lalu mengatakan terima kasih kepada Takemichi karena sudah menolongnya. Setelah berterima kasih kepada Takemichi, Draken mengatakan untuk menjaga Maiki dan kembali tak sadarkan diri. Draken mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Hilangnya fungsi jantung, napas, dan kesadaran secara tiba-tiba dan tak terduga. Dan ini disebabkan karena hilangnya darah dari tubuh Draken yang membuat jantung Draken gagal berfungsi untuk memompa darah. Karena memang dari ketika Draken dipukul kepalanya, sudah banyak darah bercucuran, apalagi ketika ditusuk Kiyomasa dan harus menunggu lama hingga perawatan dokter. Di dalam mobil, satu pasien dan para dokter melihat Draken yang tak sadarkan diri. Dan Takemichi langsung menjerit menyebut nama Draken. Mungkin kalau di dunia nyata, Takemichi sudah dipukuli kepalanya oleh para dokter. Kemudian Maiki yang telah menyelesaikan pertarungan menyusul dengan motornya dengan kecepatan penuh. Di belakangnya, sebenarnya para anggota Toman lain juga mengikuti Maiki ke rumah sakit, namun tidak diperlihatkan. Di rumah sakit, karena terkena henti jantung, Draken harus dirawat di ruang operasi. Di luar, yang menunggu adalah Takemichi, Hina, Emma, dan kelompok SMP Mizo. Yang datang selanjutnya adalah Maiki, Peian, dan Mitsuya. Sedangkan anggota Toman yang lainnya berada di luar rumah sakit. Maiki walaupun datang dengan cepat ketika berada di rumah sakit sangat tenang, bahkan menyuruh yang lain untuk tidak berisik di rumah sakit. Maiki mengatakan bahwa Draken tidak akan mati di sini. Karena Draken berjanji dengan Maiki akan menjadi yang terkuat di Jepang. Setelah menunggu waktu yang lama, akhirnya operasi telah selesai. Salah satu dokter keluar dan mengatakan bahwa mereka berhasil menghentikan kematian Draken. Operasi berjalan lancar, Takemichi kembali menjerit. Mungkin Takemichi di dunia nyata benar-benar akan diusir dari rumah sakit karena terlalu berisik. Mitsuya kemudian ingin mengumumkan operasi Draken yang berhasil ke teman-teman lainnya di luar rumah sakit. Namun Peian takut bertemu dengan mereka karena telah berkhianat dan menyebabkan Draken dalam keadaan berbahaya. Namun Mitsuya tahu bahwa Peian melakukan ini demi kebebasan Pachin dan mengatakan bahwa Draken juga peduli dengan Pachin. Draken bahkan pergi ke penjara tiap hari bersama dengan orang tua Pachin.
Walaupun Draken tidak bisa bertemu dengan Pachin, hanya di luar saja, karena hanya keluarga Pachin saja yang bisa bertemu. Mitsuya mengatakan juga kepada Payan bahwa dia harus minta maaf kepada Draken dan anggota Toman lainnya. Dan kemudian mengatakan selamat datang kembali, Payan. Mendengar kata-kata dari Mitsuya itu, Payan hanya bisa menangis. Mereka semua kemudian keluar dari rumah sakit mengikuti Mitsuya. Mitsuya mengumumkan kepada para anggota Toman bahwa Draken telah berhasil selamat dari operasinya. Semuanya sangat senang mendengar sang wakil kapten dapat diselamatkan. Takemichi yang merasa berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan Draken sangat senang sekali, lalu mencari Maiki. Namun Maiki tidak ada. Ternyata Maiki berada di samping bangunan rumah sakit yang agak jauh. Maiki menangis. Di balik tenangnya Maiki ketika Draken dioperasi, selain Emma, Maiki adalah orang yang paling khawatir dengan keadaan Draken. Mungkin selamatnya Draken ini dan tangisan Maiki merupakan klimaks dari arc Mobius. Karena selanjutnya hanya sedikit cerita epilog saja, yaitu 1 minggu setelah pertempuran dengan Mobius. Takemichi dengan pakaian konyol dan kacamata hitamnya merasa sombong karena telah menyelamatkan Draken, dan dirumorkan dia adalah orang yang menghentikan pertarungan di festival. Takemichi merasa dirinya sudah menjadi legenda. Sesampainya di rumah sakit untuk menjenguk Draken, Takemichi dimarahi oleh Draken karena perilaku konyolnya dan kesombongannya. Draken tiba-tiba memberikan hadiah yang diberikan oleh Maiki untuk Takemichi. Itu adalah seragam dari Toman, seragam yang dipakai oleh Maiki ketika awal terbentuknya Tokyo Manji. Dan seragam itu diberikan kepada Takemichi. Menurut Draken, seragam itu sangat berharga seperti nyawa. Maiki ingin Takemichi memilikinya. Dan sebenarnya seragam itu seragam pertama dari Tokyo Manji dibuat langsung oleh Kapten Divisi Kedua, Mitsuya Takashi. Dan setelah memberikan seragam Toman kepada Takemichi, Draken tiba-tiba bangun dan menundukkan kepalanya kepada Takemichi dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Takemichi kemudian pergi ke tempat Maiki yang ternyata masih berada di rumah sakit, yaitu di atap rumah sakit. Maiki heran kenapa Hanma memulai konflik dengan Toman dan apa tujuannya. Namun yang paling membuat Maiki penasaran adalah kenapa Takemichi tahu mengenai konflik yang terjadi dan berhasil menyelamatkan Draken. Lalu Maiki menanyakan siapa sebenarnya kau, Takemichi? Takemichi mengira bahwa Maiki telah mengetahui mengenai rahasia Takemichi. Namun sebelum Takemichi menjawab, Maiki mengubah pembicaraan mengenai pakaian konyol dari Takemichi. Dan kemudian benar-benar berterima kasih kepada Takemichi telah menyelamatkan Draken. Ini adalah akhir dari episode ke-11 anime Tokyo Revenger dan juga akhir dari Takemichi berada di masa lalu untuk kembali ke masa depan. Di episode ke-12 nanti masih ada epilog dari arc Mobius dan akan ditampilkannya prolog arc yang baru, yaitu arc Valhalla. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-11 di kolom komentar. Selain itu, kalian juga bisa berdiskusi mengenai Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Sumatsu no Valkyrie maupun anime dan komik lainnya di forum kami yang tertulis di deskripsi. Kita tunggu kedatangan kalian untuk meramaikan forumnya. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.